Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 yang terdiri dari Ibu Nina, Pak Daniel, dan juga saya Nindi akan mempresentasikan sedikit mengenai materi apa itu sih competitive advantage. Jadi, jika diartikan competitive advantage ke dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing ini adalah sebuah value atau nilai atau keunikan yang dimiliki oleh perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan lain atau kompetitor. Jadi, untuk mendapatkan competitive advantage, maka kita harus mengenali pesaing dulu, ya. Ada analisis yang dilakukan. Kemudian, nah, tadi kita harus mengenali pesaing. Nah, ada 3 tipe pesaing, yaitu ada yang direct, indirect, dan juga ada yang replacement. Bedanya apa sih? Nah, yang pertama yaitu terkait dengan direct. Direct kompetitor berarti adalah menargetkan pangsa pasar yang sama dengan produk yang sejenis. Contohnya adalah Pizza Hut dan juga Domino's, sama-sama menawarkan pizza dan juga target pasarnya sama. Kemudian ada indirect. Indirect berarti adalah tidak langsung. Contohnya adalah Starbucks dan Dunkin Donut. Replacement ini adalah totally different ya, jadi indirect. Kalau indirect itu substitusi, maka replacement adalah menggantikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Daniel. Ya, berikutnya kita akan pelajari terkait cara menganalisis pesaing. Pertama adalah dengan mengetahui produk apa yang mereka tawarkan. Bisa jasa mereka seperti apa, ataupun barang mereka seperti apa. Yang kedua adalah unique value proposition. Kita juga harus mengetahui apa sih yang membuat jasa mereka unik atau barang yang mereka tawarkan itu unik. Yang ketiga ada pricing. Kita juga harus memahami bagaimana cara mereka memberikan rentang harga terhadap jasa yang mereka berikan ataupun barang yang mereka tawarkan. Yang keempat lewat market review. Kita juga harus mengetahui apakah jasa dan barang yang mereka tawarkan tersebut mendapatkan respon positif ataupun negatif dari pelanggan mereka. Yang terakhir adalah dengan mengetahui branding mereka, yaitu bagaimana cara mereka memperkuat branding mereka dan juga bagaimana cara mereka mempertahankan sehingga mereka masih dikenal hingga saat ini. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, peserta kuliah kita pada siang hari ini. Saya melanjutkan materi sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Raymond J. dan Bu Nindi. Oke, sebelum lanjut pada materi kita selanjutnya terkait bagaimana kita praktek membandingkan usaha kita dengan pesaing, kita bisa mereview dulu beberapa hal. Yang pertama, kita mengenali dan menganalisis pesaing ini perlu untuk usaha kita. Nah, beberapa hal atau tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu ya tentunya kita harus sudah memiliki unit usaha dulu. Ya, yang kedua produk apa yang kita tawarkan. Nah, produk ini apakah bisa bersaing secara kompetitif dengan produk yang lain. Yang kedua, produk ini akan kita bahas tentang unique value proposition-nya. Ya, jadi bagaimana sih posisi produk kita ini memberikan keuntungan seperti apa? Yang ketiga nih pada aspek harga, apakah harga yang kita tentukan ini mampu bersaing dengan harga pesaing kita? Yang keempat, kita perlu melakukan market review. Ya, market review ini bukan hanya pada usaha kita, tapi juga pada usaha pesaing. Yang terakhir, yang keempat adalah branding. Nah, bagaimana branding yang kita lakukan harus bisa memberikan keunggulan dengan branding yang dilakukan oleh pesaing-pesaing kita. Nah, selanjutnya ini ada tahap kedua dari competition analysis. Nah, produk benefit ya, ini kita harus memiliki produk benefit kita, ya, produk benefit kita. Ini apa? Ya, jadi kita harus membandingkan ini sensor kita, usaha kita taruh di kolom yang paling akhir. Ya, yang pertama produk kita. Ya, produk kita nanti sebelum kita menganalisis kompetitor kita, kita harus menentukan dulu siapa kompetitor kita. Ya, kita tetapkan ada dua, ya, ada kompetitor yang langsung dan kompetitor yang tidak langsung. Ya, nah pada kompetitor yang langsung kita bisa memilih kompetitor yang berdekatan dengan kita, yang barangnya bisa kita gunakan, produknya, apakah kita bisa mensubstitusi ya, atau produk yang sama dengan kita, ya. Oke ya, kita sepakat kompetitor yang pertama adalah kompetitor yang produknya sama dengan kita. Ya, ini kita isikan pada kompetitor pertama dan kedua, dan nanti silahkan ditentukan sendiri. Ya, kompetitor ketiga dan keempat adalah kompetitor yang indirect, yang tidak langsung. Jadi kita bisa
menetapkan kompetitor yang indirect ini kompetitor yang produknya atau jasanya bisa mensubstitusi usaha kita. Ya, nanti kita tuliskan di sini produknya seperti apa, UPC-nya seperti apa, harga kita seperti apa, apakah bisa bersaing dengan mereka, apakah harga kita lebih murah. Ketika kita harga lebih murah, tentunya kita juga memerlukan analisa yang lebih lanjut tentang hal ini. Ya, ini harga. Nah, market review ini perlu bagi kita. Jadi nanti kita diharapkan ketika produk kita terjun ke lapangan atau siap untuk kita pasarkan, kita sudah memiliki bekal market review tentang usaha kita, baik produk ataupun jasa, begitu juga disandingkan dengan kompetitor kita. Dan yang terakhir adalah branding. Ya, branding ini perlu karena kita harus mengenalkan produk kita, jasa kita, usaha kita. Nah, nanti kita bandingkan bagaimana branding yang kita lakukan dengan branding kita ke empat kompetitor yang terklasifikasi pada dua kompetitor besar. Ya, nanti dua kompetitor yang direct dan indirect, bagaimana ini produknya, UVP-nya, price-nya, market review-nya, dan branding-nya. Ya. Nah, ini kertas kerja silahkan Anda download, sudah saya share di kelas kita. Ya, nanti kita bisa bersama-sama mengerjakan ini. Waktu pengerjaannya kurang lebih 30 menit. Nanti kita 30 menit lagi ketemu untuk kita review tugas bersama. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, nanti sambil diskusi bisa kita lanjutkan sambil kita berjalan mengerjakan tugas ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa dosen tadi, nah sekarang kita ada assessment sedikit gitu ya. Jadi kita adakan kuis dengan menggunakan quizzes. Silahkan untuk join gitu ya, bisa menggunakan link atau menggunakan kode yang tertera di layar. Terima kasih.